Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang klausa dalam bahasa Indonesia. Klausa adalah satuan gramatikal yang memiliki tataran di atas frasa dan di bawah kalimat, berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan berpotensi untuk menjadi kalimat krida laksana. Definisi klausa menurut beberapa ahli. Pertama, krida laksana. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa gabungan kata, minimal terdiri dari subjek dan predikat, serta berpotensi menjadi kalimat. Kedua, ramlan. Klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas SP, objek, pelengkap, dan keterangan. Ketiga, haji alwi. Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih dan mengandung unsur predikasi. Keempat, Zainal Arifin. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa. Pertama, klausa merupakan bagian dari kalimat. Kedua, minimal unsur subjek dan predikat. Ketiga, tidak mengandung intonasi dan tanda baca. Contohnya, kami datang. Kami sebagai subjek, datang sebagai predikat. Adik sedang menonton televisi, kakak bersepeda, ayah tidur nyenyak. Selanjutnya, ciri-ciri klausa. Pertama, terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, mengandung subjek dan predikat. Yang ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang keempat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Selanjutnya, jenis-jenis klausa. Berdasarkan struktur, klausa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, klausa bebas, yaitu klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat, dan karena itu berpotensi menjadi kalimat mayor. Contohnya, nenekku masih cantik dan kakekku gagah berani. Yang kedua, klausa terikat, yaitu memiliki struktur tidak lengkap. Contohnya, kapan ayah baca buku silat itu? Jawab, tadi pagi. Dan klausa bebas ini juga dalam kalimat majemuk subordinatif disebut klausa atasan, dan klausa terikat disebut klausa bawahan. Disebut klausa bebas jika unsur-unsur fungsinya lengkap dan jika diberi intonasi final dapat menjadi kalimat. Sedangkan klausa terikat unsur-unsur fungsinya tidak lengkap. Klausa bebas adalah klausa yang mampu berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna, tidak menjadi bagian yang terikat pada klausa yang lain. Sukini mengatakan bahwa klausa bebas adalah klausa yang berpotensi menjadi kalimat lengkap. Contohnya, mari bernyanyi. Kedua, Universitas PGRI memperhatikan minat mahasiswa. Ketiga, jangan bersuara. Empat, ayah membuat layang-layang. Kedua, klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak mampu berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna dan menjadi bagian yang terikat dari konstruksi yang lain. Sukini Cook melalui tarigan menjelaskan bahwa klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna, hanya mempunyai potensi sebagai kalimat tak sempurna. Arifin juga mengatakan bahwa klausa terikat adalah klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat lengkap, tetapi hanya berpotensi menjadi kalimat minor. Dari ketiga pendapat tersebut, yang menjadi kesepakatan dalam batasan klausa terikat adalah potensinya tidak akan menjadi kalimat sempurna dan tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, meskipun telah mengumpulkan makalah, karena hari sudah malam, kalau diundang. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita yang bernama Nurhot Manasari Harahap. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Annisa. Yang selanjutnya, klasifikasi klausa berdasarkan potensinya untuk menjadi kalimat. Yang pertama, kalimat bebas. Klausa bebas ialah klausa yang memiliki potensi untuk menjadi kalimat mayor. Sedangkan klausa terikat ialah klausa yang tidak memiliki potensi untuk menjadi kalimat mayor dan hanya berpotensi untuk menjadi kalimat minor. Selanjutnya, ciri-ciri klausa terikat. Yang pertama, mengisi fungsi SPO, pelengkap dan keterangan. Dan yang kedua, memiliki penanda berupa kata ganti tanya dan konjungtor atau konjungsi subordinatif. Kata ganti tanya yaitu apa, siapa,
di mana, kemana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya konjungtor subordinatif, yaitu bahwa, kalau, jika, seandainya, ketika, sewaktu, dan sebagainya. Dan yang ketiga sebagai unsur menerangkan bagi sebuah nomina dalam frasa nomina. Contohnya, pemuda yang berbaju biru itu adik saya. Dan yang selanjutnya fungsi dari klausa. Fungsi dari klausa dibagi menjadi 5 macam, yaitu fungsi pengisi subjek, fungsi sebagai predikat, fungsi sebagai objek, dan fungsi sebagai pelengkap, fungsi sebagai keterangan. Dan yang selanjutnya tujuan dari klausa. Tujuannya yaitu pertama, pembelajar dapat menunjukkan klausa relatif bahasa Indonesia. Yang kedua, pembelajar dapat memerinci nomina inti berdasarkan referennya, jenis pronominanya, dan fungsi sintaksisnya dalam klausa utama dengan cara rekursif atau diagram. Dan yang ketiga, pembelajar dapat memerinci fungsi sintaksis dalam klausa relatif dengan cara membuat rekursif atau diagram. Dan yang keempat, pembelajar dapat mengklasifikasikan klausa relatif bahasa Indonesia berdasarkan pemarkahnya dengan rekursif diagram. Yang kelima, pembelajar dapat mengklasifikasikan klausa relatif berdasarkan referennya, nomina intinya. Yang keenam, pembelajar dapat mengklasifikasikan klausa relatif berdasarkan fungsinya dalam kalimat luas. Dan yang ketujuh, pembelajar dapat mengklasifikasikan klausa relatif berdasarkan letaknya. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.